Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, apa kabar? Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini saudara mulai mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka dari Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kesembilan. Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kesembilan. Saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama. Saudara bisa memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Orang ini sudah 38 tahun lamanya sakit, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayat yang ke-6, saya akan penekanan pada ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus tahu, saudara perhatikan, Yesus tahu keadaan orang itu, dan Yesus mengetahui sejelas-jelasnya orang itu sudah 38 tahun menderita sakit penyakit. Saudara lihat orang ini, pada ayat 7 dia jawab berbelit-belit, saudara. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahuluinya." Saudara, seringkali kita tahu bahwa Yesus tahu keadaan kita, tapi kita menjawab Yesus dengan keadaan yang berbelit-belit. "Oh Tuhan, ini semakin susah." Dengar ini, Yesus tahu keadaanmu sampai hal yang paling terkecil. Katakan amin. Ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya ingin memberitahukan ke saudara bagaimana saudara bisa menerobos di saat-saat krisis. Bagaimana saudara bisa menerobos di saat-saat yang tidak memungkinkan ini. Saat-saat ini orang sudah berkata bahwa ini sudah mulai masuk resesi, mulai mempersiapkan duit tunai karena keadaan sudah semakin sulit, keadaan sudah semakin krisis. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini. Krisis bukanlah jalan buntu, melainkan kesempatan untuk belajar tentang Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Krisis itu bukanlah jalan buntu. Malah sekarang waktunya saudara ambil waktu ini yang sebaik-baiknya. Saudara mulai belajar tentang Tuhan, supaya saudara bisa melihat mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Ini kesempatan. Tolong bilang di sebelah, ini kesempatan saudara melihat jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kolam Bethesda itu merupakan kolam biasa, tetapi menjadi supranatural ketika malaikat menggoncangkannya. Saudara perhatikan, ketika malaikat Tuhan menggoncangkannya, kolam ini menjadi supranatural. Nah, saudara perhatikan, Tuhan pun mampu mengintervensi situasi apapun dalam hidup kita sehingga kita mengalami perubahan. Katakan amin. Maukah saudara mengalami perubahan? Maukah saudara yang sakit disembuhkan? Maukah saudara yang krisis hari ini bertemu dengan terobosan? Saudara perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus,
Seringkali Bapak Ibu kita mengikuti kenormalan yang tidak normal. Kita berada di saat-saat yang tidak normal seperti ini. Dulu kita cuci tangan gak pernah. Sekarang masuk keluar cuci tangan. Hand sanitizer sampai tangannya keriput-keriput seperti ini. Itu yang kenormalan yang tidak normal Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan mau kita bisa menjadi seorang penerobos di saat-saat krisis seperti ini. Katakan amin. Amin. Tuhan mau kita menerobos di saat-saat krisis seperti ini. Mungkin keadaan tidak terjadi seperti apa yang saudara bayangkan, tapi ini kesempatan di saat krisis ini. Saudara melihat mujizat Tuhan, saudara mulai melakukan terobosan dalam kehidupan saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus melihat saudara keadaan orang ini yang sudah 38 tahun. Saudara, saya aja yang baru sakit baru 5-6 bulan sudah merasa ini biasa Bapak Ibu Saudara. Apalagi 38 tahun. Dia sudah merasa bahwa oh ya biasa. Padahal ayat 6 yang saya suka, Yesus tahu keadaan saudara. Yesus tahu keadaan orang itu. Saat ini Yesus tahu keadaanmu. Sekecil apapun. Tapi kenapa seringkali kejadiannya tidak seperti apa yang kita bayangkan? Kita mulai bersungut-sungut. Oh Tuhan, kok gak sembuh-sembuh? Kalau saya ini loh, kalau sudah mulai sakit, oh tidak tahu sembuh-sembuh. Oh kapan sembuh-sembuh? Aduh ini tangan ini, aduh Tuhan Yesus. Oh teriak-teriak terus. Padahal Tuhan tahu sampai hal yang paling terkecil dalam hidup saudara. Amin. Yesus bukan sekedar tahu, tapi Yesus melihat keadaanmu. Bapak Ibu Saudara, selalu di saat kita menghadapi masa krisis ini, mari kita melihat bahwa ekonomi yang kita pakai adalah bukan ekonomi dunia ini, tapi bukan prediksi dunia ini, tapi ekonominya Allah yang kita pakai. Ekonomi Allah tidak ada krisis. Ekonomi Allah tidak ada kebangkrutan. Amin. Saudara jangan, saya agak sedikit terpengaruh dengan pakar-pakar yang sudah mulai bilang begini. Ini sudah mulai, kita sudah penjualannya sudah mulai susah, ininya sudah mulai susah. Lalu saya mulai berpikir, saya mulai duduk, mulai merenungkan apa yang Tuhan mau. Ternyata saudara, yang Tuhan mau kita mempergunakan ekonominya Allah. Ekonominya Allah, bagaimana saudara bisa mempergunakan ekonominya Allah? Saudara ada di dalam pengaruh ruang lingkupnya Tuhan. Tuhan berjanji apa? Akan memberikan hari esok yang gilang gemilang. Dia berjanji apa? Akan menyertai saudara pada kesudahannya. Sebenarnya orang Kristen ini enak loh. Amin. Tetapi kenapa kita tidak mempergunakan ekonominya Allah? Kita mempergunakan prediksi-prediksi yang ada di dalam dunia ini. Nah saudara, ketika kita mempergunakan ekonominya Allah, ekonomi Allah akan kelihatan justru waktu kita menghadapi krisis. Sudah waktunya saudara menghadapi krisis saat ini. Saudara tidak menyalahkan yang lain, tetapi saudara mulai katakan, Tuhan, aku tahu bahwa di dalam Engkau selalu ada berkat berkelimpahan. Gak ada amin? Di dalam Tuhan selalu ada berkat berkelimpahan. Makanya Tuhan katakan, jangan mempergunakan kekhawatiran boleh, tapi khawatir tidak boleh berlebihan. Amin. Mungkin orang katakan bilang begini, jualan sekarang susah. Kemudian saudara percaya lagi sama tetangga. Nanti tetangga bilang gini, kamu jualnya salah hari. Dan saudara percaya dengan tetangga bilang, oh iya salah hari. Makanya daganganmu sepi karena salah hari. Dan saudara, karena sudah tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak pakai ekonominya Allah, saudara juga ikut orang yang di luar sana. Akhirnya saudara tidak berjualan karena salah hari. Nah inilah manusia. Saya mulai berpikir Bapak Ibu, dalam keadaan begini, saya mulai berpikir, hari-hari ini Tuhan masih memelihara saya sampai hal yang paling terkecil. Memang kekurangan ada, tapi saya tidak kekurangan berlebihan. Selalu Tuhan buka jalan di depan. Selalu Tuhan buka jalan di depan. Mulai dari saya mulai merenungkan ekonominya Allah ini. Prediksi saya selalu meleset karena ada ekonominya Tuhan.
Orang katakan nggak bisa Pak Ronald. Saudara yang berdagang-dagang hari-hari ini mulai pergunakan ekonominya Allah, mempraktikkan ekonominya Allah. Aku tahu daganganku hari ini laris. Aku tahu hari ini aku diberkati. Warungku rame. Lah kalau katakan warungnya rame, ya saudara hanya duduk-duduk aja tanpa saudara berusaha untuk doa. Saudara lihat, kadang-kadang kita hidup di dalam ketidaknormalan ini, kita sama seperti orang lumpuh ini. Ini lumpuh mentalitas nih. Padahal kalau Yesus sudah bertanya, misalnya Yesus bertanya, saya Yesus, Jenny, kamu mau apa? Kalau saya, orang yang sudah mengerti, saya minta ini, itu. Karena yang bertanya, sumbernya. Amin. Kecuali kalau saya bertanya ke Jenny butuh apa? Pak Ronald aja juga. Kalau telepon Pak Ronald juga kadang-kadang juga sambat, wae. Tapi ini Yesus yang bertanya. Dia sudah tahu kalau Yesus yang bertanya, Yesus tahu keadaannya dia. Sebenarnya dia bilang gini, aku minta sembuh. Jangan alasan lagi bilang gini, oh aku gak mungkin, sudah 38 tahun, bagaimana aku bisa ke kolam Bethesda itu? Nah kita seperti itu. Yesus bertanya, mau gak hidup dalam kelimpahan? Tapi tidak mau berbayar harga. Kita mau yang hanya enak-enaknya saja. Oh datang ibadah, oh gak apa-apa. Terlambat siti-siti gak apa-apa. Oh enggak, saya enggak. Namanya pekerjaan Tuhan, sekecil apapun, taruhlah hal di situ yang paling penting. Untuk Tuhan itu, taruhlah hal itu terpenting di atas kepentingan yang lain. Dahulukanlah Tuhan, maka Tuhan akan mendahulukan engkau, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bagaimana cara kita menerobos krisis dan kita seringkali merasa tidak ada jalan. Bagaimana caranya menerobos krisis dan merasa tidak ada jalan? Yang pertama, jangan mudah menyerah atau menjadi putus asa. Jangan mudah menyerah. Seringkali kita diperhadapkan pada keadaan yang tidak menentu, kita sudah mulai menyerah. Oh Tuhan, kok gak seperti apa yang aku bayangkan? Oh kenapa seperti ini? Oh kenapa seperti ini? Tapi firman Tuhan berkata, jangan mudah menyerah, jangan berputus asa. Amin. Tuhan tahu keadaan kita. Milikilah mentalitas kerajaan. Orang yang memiliki mentalitas kerajaan, dia pasti tidak akan menyerah. Saya ingin bersaksi. Saya punya seorang teman, dia WL di gereja lain. Dia sudah di PHK dari pekerjaan. Kemudian dia konsultasi kepada saya, Pak Ronald, ini gimana ya? Saya ambil keputusan ya, supaya saya bisa keluar dari perusahaan. Kalau saya yang mengundurkan diri, itu dapat pesangon begini. Kalau tidak, saya nggak dapat pesangon. Ini gimana ya Pak Ronald? Lalu saya lihat orang ini, karena dia pelayan Tuhan, dia mulai mempraktekkan ekonominya Allah. Saudara, sebenarnya dia kekurangan, tapi orang ini masih bisa mengirimkan berkat untuk saya loh. Saya kadang-kadang pokewo. Dia punya suami, anak 2. Tetapi dia seringkali mulai mempraktekkan. Saya mulai melihat orang ini, dia mempraktekkan ekonomi Allah dengan sangat sederhana. Yaitu, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah berputus asa. Saya setuju dengan lagu, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kuncinya setia dan percaya. Amin. Jangan menyerah di saat keadaan tidak memungkinkan seperti ini. Jangan menyerah. Mami juga jangan menyerah. Tuhan masih sanggup untuk buat mujizat sampai detik ini. Yang penting semangat hidup harus ada. Berjuang terus, jangan menyerah. Kita rubah mentalitas kita yang mentalitas budak menjadi mentalitas kerajaan sorga. Aku anak raja, aku tahu aku diberkati. Saudara, gak gampang loh saya ngomong begini loh. Kalau saya ngomong begini, pekerjaannya pasti, itu enak. Tapi ini pekerjaannya gak pasti, saudara. Hidup karena iman. Bagaimana hidup karena iman? Yaitu jangan menyerah di saat krisis ini. Apa yang masih bisa saya buat? Saya akan buat untuk kerajaan sorga yang terbaik.
Amin. Makanya saya bilang, Tuhan akan cari orang yang terbaik, Tuhan akan memberkati orang yang terbaik kalau dia setia, kalau dia taat, kalau dia tidak menyerah, tidak berputus asa. Gak gampang loh. Bobby datang dari Jogja, Yohan datang dari Jogja, itu sesuatu yang luar biasa loh. Datang dari Semarang, datang dari Jogja hanya untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya orang-orang seperti ini akan menerima berkat double porsi dari Tuhan. Makanya saya bilang, kalau saudara tertanam di gereja lokal ini, jangan pergi lagi main di gereja lain. Saudara main di gereja ini, keluarga Allah itu, saudara dibayar 5 juta. Enggak. Saudara sakit, saudara disiapin ambulans. Enggak. Saudara hanya action aja main di gereja besar supaya orang lihat. Nanti habis itu sudah tenar, mulai. Itu pemusik itu mulai dari satu gereja ke gereja yang lain. Kalau gereja kecil, lihat PK-nya. Oh, PK-nya hanya 25.000, gak usah lah gereja situ. Oh, yang di sana aja, yang di AAA itu 100.000. Nah, mental saudara bukan mental kerajaan, tapi mental budak. Saya walaupun kecil, saya mau tetap eksis di tempat ini karena Tuhan panggil saya di tempat yang kecil. Kalau sudah gede, baru saya mulai lihat, marilah kita sama-sama maju. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya nggak tertarik untuk yang lain-lain untuk saat-saat ini. Kalau ada doa, saya ajak saudara doa. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya saudara bisa dibangkitkan imanmu. Kalau semakin kita banyak berdoa, semakin kita makin banyak berkumpul, kita bisa tahu apa yang mau Tuhan mau. Amin. Ya kalau baru doa aja Tuhan sudah memberkati saya, baru doa Tuhan sudah memberkati saya dengan proyek. Puji Tuhan loh saudara. Itu baru doa loh. Apalagi kalau saudara setia doa. Oh, jangan alasan kalau sudah mulai doa, jaga cucu, jaga menantu. Itu nggak masuk akal. Nanti cucu jadi halangan bagi saudara. Ini hal-hal yang seperti ini, mental seperti ini, yang tidak bisa membuat saudara dan saya maju. Mental seperti ini harus dikeluarkan dari pikiran saudara. Buang jauh-jauh, karena aku punya mental kerajaan sorga. Kalau saudara masih mental begini, kita akan kere terus. Gak akan maju-maju. Hidup saudara dari satu lubang ke lubang yang lain. Lubang belum satu kali belum tutup, satu lubang lagi, satu lubang. Akhirnya saudara tinggal dalam lubang-lubang goa. Gak bisa maju-maju. Makanya Bapak Ibu sekarang saya mulai ajar orang-orang yang ada di sekitar saya, fight. Pakai otakmu, jangan besarkan ototmu. Otakmu yang harus diperbesar. Saya tunjukkan betul-betul. Saya kejar. Baru ditelepon, Pak Ronald bisa sediakan tiang ini. Padahal saya belum hubungi perusahaan. Saya kejar dokternya, cari dokternya. Saya bilang bisa Pak. Iya Pak, MOU langsung dibuat ya. Saya langsung telepon. Iya, dibuat. Tanda tangan. Sampai, kok bisa ya Pak? Saya bilang bisa. Kita pakai otak ini yang Tuhan kasih. Kok bisa enak ya Pak? Saya aja hubungi orang itu susah. Saya bilang, kamu hubungi tidak dengan iman. Saya hubungi orang itu dengan iman. Sebelum saya keluar dari rumah, saya doa dulu. Saya bilang ini, pasti proyek ini tembus nih. Wah, percaya diri, tembus. Dan tembus Bapak Ibu Saudara. Itu mentalitas kerajaan, bukan mentalitas budak. Kalau mentalitas budak, itu alasan buahnya diajak doa. Wah, aku lagi pelayanan di A, di B, di C, diajak doa. Oh, jaga menantu sakit. Oh, jaga cucu sakit. Nah, itu mental Bapak Ibu Saudara. Bukankah Tuhan bilang gini, tinggalkan dulu, urus dulu yang bisa mendatangkan berkat bagi saudara. Maju dulu, yang lain belakangan. Kan bisa diatur. Amin. Jangan menyerah. Bilang di sebelah, jangan menyerah. Yang kedua, bagaimana cara menerobos di saat krisis? Yang kedua, belajar hidup dengan iman, berjalan dengan mengandalkan Tuhan, bukan pertolongan manusia. Artinya, belajarlah mengandalkan Tuhan lebih daripada kekuatan kita sendiri. Saya sudah bilang, orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Walaupun krisis saudara, walaupun tidak ada jalan, tapi pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tahu Dia buka jalan di depan saudara. Walaupun krisis orang bilang, saya bilang no.
Orang bilang ini, edan lu Pak Ronald, memangnya lu kaya? Aku nggak kaya. Tapi aku tahu, di saat kekurangan ini, andalanku bukan manusia, tapi andalanku Yesus. Di saat kita mengandalkan keadaan, orang sekitar kita tidak bisa menolong kita. Suamimu mungkin tidak bisa menolong engkau, istrimu mungkin tidak bisa menolong, apalagi saudara sekandung sedara tidak bisa menolong. Yang bisa menolong kita, andalan kita, Yesus. Yesus, tidak ada yang lain. Di saat kita mulai mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi ayat itu dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di saat kita mengandalkan Tuhan, kita tidak lagi memikirkan apa-apa. Yang penting sudah andalkan Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Jangan pikir lagi caranya gimana ya, kita jalur pinjaman di mana ya. Memang bulan-bulan ini bulan-bulan seret, tapi di saat bulan-bulan seret saya masih bisa lihat mujizat saudara. Masih bisa makan ayam. Kemarin dikirimin ayam, walaupun sudah siang-siang saya makan ayam 1 ingkung saudara. Itu berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan orang ini tiba-tiba dia bilang, katakan, dia lihat ayam, dia lihat Pak Ronald. Saya bilang, seringlah engkau lihat ayam, maka engkau akan mengirimkan daging ayam untuk Pak Ronald. Orang baik loh saudara. Kadang-kadang bukan jemaat loh, kadang-kadang orang luar loh saudara, yang bisa, Pak Ronald sudah makan? Belum, aku kirim ini. Pak Ronald sudah makan? Aku kirim ini. Itu luar biasa loh. Gak kirim ini, tapi kirimnya berupa barang, makanan. Itu kan sampai hal yang terkecil Tuhan perhatikan kan. Jangan tunggu orang kirim 5 juta dulu. Ayolah, gak mungkin. Tunggu dulu. Andalkan Tuhan. Amin. Mari kita buka Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-121, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya senang ini Bapak Ibu Saudara. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Saudara perhatikan dari mana datang pertolongan. Ayat yang kedua berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Artinya pertolonganmu dari atas, bukan dari atasanmu. Kok gak ada amin? Pertolongan kita dari mana? Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bukan dari atasanmu. Sorry, engkau bisa punya atasan, tapi dia tolong hanya terbatas. Tapi yang di atas tolongnya tidak terbatas. Amin. Bagus juga ya, pertolongan kita datangnya dari atas, bukan dari atasan. Saya tak bilang bos saya mau supaya diberkati. Ikut cara Tuhan. Pertolongan Tuhan itu datang dari atas. Jadi kamu jangan datang begini, aduh ini bisa nggak ya? Bisa nggak ya Pak Ronald? Kalau lu katakan bisa nggak Pak Ronald juga prediksinya salah. Tapi Pak Ronald akan lihat ke atas. Pertolongan itu datangnya dari atas, dan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pada waktu kita andalkan pertolongan kita dari atas, maka di saat krisis Tuhan akan menarik berkat datang dalam hidupmu. Amin. Makanya saya bilang, setia dulu ibadah. Jangan bolong-bolong ibadahmu. Walaupun jauh dari Jogja, dari Semarang, dari Wonorejo, dari mana lagi? Dari Pasar Kliwon, dari Petoran, apalagi dari Ngimingan. Kalau sudah tidak datang ibadah itu, saudara cek dirimu dulu. Setia dulu Bapak Ibu Saudara. Amin. Ingat, kita pakai gaya hidup kerajaan sorga, bukan gaya hidup yang lain. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu Bapak Ibu, pertolongan kita dari Tuhan. Tuhan pegang kita. Satu-satu yang harus kita pegang yaitu Tuhan. Jangan pegang yang lain. Engkau pegang manusia, dia mengecewakan.
Tapi begitu engkau pegang Tuhan, engkau andalkan Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan. Yang keberapa nih? Poin yang keberapa nih? Yang ketiga. Poin yang ketiga, bagaimana cara menerobos di saat krisis? Poin yang ketiga, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan itu artinya Anda tahu di depan ada Tuhan dan Anda akan lebih baik. Memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan itu artinya Anda tahu di depan ada Tuhan dan akan lebih baik. Katakan amin. Akan lebih baik kalau ada Tuhan dalam hidupmu. Akan lebih baik kalau sertakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan akan lebih baik sertakan Pak Ronald dalam hidupmu. Kecewa. Tapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Firman Tuhan tadi sudah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya andalan dan pegangan kita hanya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang pasti. Pengharapan di dalam Tuhan pasti. Kalau saudara katakan dengan penyakit ini, sembuh, sembuh. Aku diberkati, aku diberkati. Itulah pakai apa? Ekonominya Allah itu. Jangan pakai ekonomi kita. Meleset saudara. Saya pakai ekonominya saya, meleset terus. Lubang terus. Tapi begitu mulai saya tahu kebenaran ini, di saat krisis ini, orang boleh berprediksi, ahli hukum, ahli ekonomi, ahli ini, ahli itu, dia pakar dalam hal ini. Tetapi saya punya pakar di atas segalanya. Ahli ekonominya sorga yang saya pakai. Orang banyak yang kalau saya ngomong kayak begini, Pak Ronald nih ngomong seenak cangkemmu. Saya bilang, saya ngomong karena saya sudah mempraktikkan. Di saat saya minta hanya segelintir saja, Tuhan, saya minta gak banyak. Saya minta kebutuhan saya pas-pasan. Tuhan berikan kebutuhan yang pas, tidak lebih. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan. Haleluya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan menciptakan hari esok bagi saudara yang baik. Hari esok yang gilang gemilang. Hari esok yang penuh dengan harapan. Amin. Bukan hari esok yang penuh dengan hutang kiri, hutang kanan. Enggak. Alkitab berkata hari esok yang penuh dengan harapan. Berarti di dalam Tuhan ada harapan yang baik bagi saudara. Saya kan sudah pernah bilang tuh, saudara mengerti Ishak. Ishak itu kan mau ke Mesir. Tapi Tuhan bilang apa? Diam di Gerar. Pada waktu Ishak taat, dia diberkati hidupnya. Padahal dia mau ikut bapaknya. Dulu ke Mesir, Abraham ke Mesir berhasil. Tetapi saudara, Tuhan bilang ini, diam di sini, di Gerar. Pada waktu engkau mulai diam dalam hadirat Tuhan, engkau mulai menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkati hidup. Diam di sini. Jangan diam di clear. Tetapi saudara sebentar ada di GPIA, ada di keluarga Allah, ada di Betani, ada di semua. Tuhan bilang ini disuruh diam satu tempat kok ada di mana-mana ya. Maha hadir. Tuhan suruh saya diam di Petoran, di GBI Kelir. Makanya saya tidak mau kemana-mana. Kalau kemana-mana kan enak, ada berkatnya. Oh saya satu kali jalan 2,5 juta saudara. Kemarin orang panggil saya doa. Saya bilang, terkah berapa? Karena saya tahu memang itu pasti ada 1 juta Pak di dalam. Betul. Dia hitung 1 juta. Saya bilang gini, betapa enaknya kita kalau ikuti Tuhan. Di saat kita sudah gak ada duit saudara, dia tahu sudah gak ada duit. Satu hari aja makannya aja anakku bisa 80.000 loh. Sendiri loh, 80.000 dia sendiri itu tanpa aku. Dia tahu. Saya bilang ini, tidak sekedar ngomong, supaya kamu bisa lihat dengan mata kepalamu sendiri, dan engkau bisa menyaksikan kalau ikut Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan selalu pasti. Gak ada tuh di dalam Tuhan yang tidak pasti, semuanya pasti. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Kapan Pak Ronald? Pasti. Karena kata Tuhan, hari esok penuh dengan harapan. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya mau supaya hari-hari ini mungkin gak enak bagi kehidupan saudara.
Kalau saudara lagi dikhotbahkan, firman Tuhan ini untuk saudara dan untuk saya. Tidak untuk saudara saja, saya juga. Makanya saya harus mengalami, supaya pada waktu saya mengalami, saya mengkhotbahkan itu khotbah yang hidup bagi saudara. Kita sama-sama kan lagi mengandalkan Tuhan kan. Jualan kita kan kadang-kadang lakunya satu hari laku satu. Kayak cici saya, begitu dia lihat saya, dia bilang gini, "Dek, hanya laku satu hari ini." Saya bilang, "Bersyukur masih ada satu. Besok masih ada kesempatan. Masih ada duit toh? Ya, jangan mengeluh. Masih bisa makan? Ya, jangan mengeluh. Bilang, besok aku diberkati." Gampang toh? Mami mau cuci darah, "Tuhan, besok tidak sesak." Karena sekarang begitu masuk rumah sakit, sorry to say, tidak ada yang bisa lihat saudara. Sekarang semua di COVID kan habis. Begitu masuk ada batuk, COVID. Batuk-batuk saudara pergi aja tadi, keluar gitu. Langsung COVID. Isolasi, dadah. Makanya saudara bilang dengan diriku sendiri, saya juga mulai bilang dengan sakit penyakit ini, jangan sakit-sakit terus. Sakit ada batasnya. Tadi malam dia sakit, tak bangun, tak pandang dia, tak bilang, "Lu sakit lagi, sudah jam 3 belum bisa tidur, lu sakit lagi, awas." Dia takut, saudara. Gak nyut-nyut, saya bisa tidur 1-2 jam. Saya tidur jam 3:30, jam 6 anak saya sudah kasih bangun. Pagi, Pak. Yang penting bisa tidur. Kalau saya nggak marah, ya nyutnya, ya itu sudah kayak terbiasa. Tapi hari ini saya mau mengandalkan Tuhan. Saudara pun harus mengandalkan Tuhan. Amin. Yang terakhir, jangan biarkan terbiasa dengan kondisi Anda saat ini. Tuhan ingin Anda keluar dari ketidakbiasaan atau kebiasaan yang salah. Tuhan mau kita mengalami terobosan dan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Saya tulis agak sedikit, kata-katanya agak sedikit belibet. Jangan biarkan terbiasa dengan kondisi Anda saat ini. Tuhan ingin Anda keluar dari ketidakbiasaan atau kebiasaan yang salah. Tuhan mau kita mengalami terobosan dan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Kadang-kadang kita sering pegang kebiasaan yang salah. Kebiasaan yang salah itu apa? Udah tahu kalau kita hidup di dalam gereja, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Benar kan? Saudara punya kekurangan dan kelebihan. Kekurangan yang banyak atau kelebihan yang banyak? Hah? Kekurangan? Nah, kalau sudah tahu kekurangan yang banyak, mari kita lihat kekurangan itu bukan sebagai kelemahan. Kita ece-ece orang, enggak. Kita saling menerima. Amin. Makanya saya bilang, jangan percaya orang di luar sana. Apalagi yang mantan pemain drum itu loh, yang pernah kecewakan saya itu loh. Semoga Bobby gak kecewakan lagi ya. Saya sudah trauma dengan pemain drum. Kan akhirnya kan hidupnya sekarang berantakan toh. Gereja yang diikuti kan gereja berantakan toh. Yang pendetanya utang hake. Nah, nanti kalau pendetanya suka utang hake, itu lihat aja anak-anak buahnya itu pasti utang hake. Lihat aja dari atas kok, turun ke bawah kok, nggak mungkin. Oh enggak Kak Ronald. Siapa bilang? Hidupmu ditentukan dari atas. Kalau atasnya kacau, bawahnya pun juga kacau. Amin. Makanya saya di atas selalu mau baik terus. Walaupun emosi-emosi marah-marah, tapi baik terus Tuhan. Supaya jangan sampai nanti Mbak Irma suka marah-marah gara-gara dia lihat pendetanya suka marah-marah. Emosi terus nanti. Jangan sampai Jenny suka marah-marah karena pendetanya suka marah-marah. Makanya saya kalau lihat Ibu Rumi itu kadang-kadang menjengkelkan di rumah. Saya tahan hati saudara. Supaya saya jangan marah-marah saudara. Kalau saya lihat Lukas di rumah sudah menjengkelkan, saya tahan hati saudara. Tahan sedemikian rupa supaya saya tidak marah-marah.
Kalau Gibi sudah mulai keluar-keluar di saat COVID, saya tahan hati saudara. Ini dia sudah mulai keluar-keluar terus nih. Sudah nggak tahu lagi ada COVID ini. Ini mungkin mesti tempel itu peraturan pakai baliho di depan. Jangan keluar-keluar. COVID menanti Anda. Setelah tahun depan, saudara mau keluar di pagi, yang penting wabah ini sudah berakhir. Amin. Wabah COVID ini ada masanya. Halo, nggak selamanya dia mau terus COVID terus, enggak. Saya berdoa dan saya tahu dia ada masanya. Dan kalau masanya dia pergi saudara. Sekarang kalau saudara doa, dia belum pergi, memang ini masanya. Makanya sekarang saya sudah nggak doa lagi untuk Tuhan, singkirkan COVID ini dari Indonesia. Nanti ada waktunya dia akan pergi dewe. Nah, kita yang sehat, yang normal, jaga kesehatan. Pakai masker kalau keluar, cuci tangan, jaga jarak. Jangan saudara duduk nongkrong, kumpul di ruang AC, modar. Pulang-pulang, batuk. Semua orang satu rumah kena. Makanya kan awal-awal tuh Ibu Rumi sampai sakit-sakit tuh. Dia mau ke rumah sakit. Jangan ke rumah sakit. Sampai dia bilang, aduh kak, ini sudah sakit-sakit di kaki, ini sudah gak rasa-rasa lagi sebelah. Sampai akhirnya sudah lewat 1 bulan, saya bilang, oh mau pergi ke rumah sakit sudah. Terapi sudah. Ya sama dengan sekarang. Masih meningkat. Tapi nanti ada waktunya dia pergi. Amin. Jaga. Saya percaya bahwa pada waktu kita ada dalam saat krisis, kita bisa menerobos. Karena Tuhan mau kita bisa menerobos di saat krisis ini. Jadilah penerobos-penerobos di akhir zaman ini. Amin. Amin. Jangan hidup dengan terbiasa. Oh karena kita sudah terbiasa terlambat, kita terlambat. Oh karena kita sudah terbiasa lelet, kita lelet. Jangan. Justru sekarang, kalau misalnya kita yang suka terlambat, kita lebih giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Bangun pagi-pagi, sudah mulai bangun misbah doa. Dulu kalau saya masih malas, saya sekarang gak mau malas lagi. Saya mulai bangun misbah. Paksakan diri saya bangun misbah. Doa dulu, baru melakukan aktivitas. Kalau belum doa, jangan melakukan aktivitas. Amin. Kalau kita sudah nanti aja deh, sebentar aja baru doa. Nah itu. Kalau kita bilang sebentar aja baru doa, itu selesai. Makanya hari-hari ini jadilah seorang yang penerobos di saat krisis. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan hari ini pada waktu kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami diberkati. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap umat-Mu. Lawat mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, perdengarkanlah suara-Mu bagi bangsa kami. Pemimpin bangsa kami juga dijagai, dipagari dengan kuasa darah Yesus. Dan pada waktu kami berada dalam pagar perlindungan Tuhan, maka bangsa kami juga ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami, terjadi atas kota kami, terjadi atas tempat ini. Hamba-Mu menyerahkan semua jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini kami hidup dalam berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.